Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pada mata kuliah Digital Farming. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8. Yang pertama, saya Ulfa Aulia sebagai moderator dan juga pemateri. Yang kedua, Nur Fitri sebagai pemateri. Dan yang ketiga, Nur Kasmita sebagai pemateri. Baiklah teman-teman semua, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai presentasinya yang akan dijelaskan oleh saya terlebih dahulu sebagai pemateri pertama. Nah, di sini teman-teman bisa melihat judul materi kami yaitu Teknologi Pesawat Tanpa Awak untuk Pemetaan dan Pemantauan Tanaman dan Lahan Pertanian. Apa itu pesawat tanpa awak? Dalam 4 tahun terakhir, berbagai jenis piranti tanpa awak telah digunakan oleh kalangan sipil dan ilmiah. Piranti tersebut dilengkapi dengan berbagai macam peralatan untuk memberikan data dalam berbagai aplikasi. Salah satunya adalah pesawat tanpa awak atau UAV yang berkembang pesat untuk aplikasi penginderaan jauh. UAV merupakan jenis pesawat terbang yang dikendalikan alat sistem kendali jarak jauh lewat gelombang radio. Banyak penelitian menggunakan platform ini. Dengan menggunakan UAV, data dapat diperoleh dengan biaya relatif rendah, dalam waktu relatif cepat, dan aman dalam berbagai kondisi cuaca. UAV merupakan sistem tanpa awak atau unmanned system, yaitu sistem berbasis elektromekanik yang dapat melakukan misi-misi terprogram dengan karakteristik yang pertama, tanpa awak pesawat, yang kedua, beroperasi pada mode mandiri, baik secara penuh atau sebagian, yang ketiga, sistem ini dirancang untuk dapat dipergunakan secara berulang. Department of Defense 2007 dalam Wikantika 2009. Teknologi pemetaan tanpa awak menjadi pilihan alternatif di samping teknologi pemetaan lainnya, seperti pemotretan udara, baik skala besar dan kecil berawak serta pemetaan berbasis satelit. Teknologi ini sangat menjanjikan untuk diaplikasikan atau dikembangkan dan sesuai karakteristik topografis dan geografis Indonesia. Wikantika 2009. Nah, teman-teman semua bisa melihat di sini ada contoh UAV atau biasa kita kenal dengan drone. Baiklah, untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan UAV untuk aplikasi Inraja Pertanian. UAV banyak digunakan untuk memonitor sumber daya alam. UAV mudah tersedia dan dapat menjangkau areal yang luas. Dengan perlengkapan sensor relatif kecil, GPS, dan perangkat keras yang terkait lainnya. Sejauh ini, UAV telah digunakan untuk mendapatkan citra penginderaan jauh, seperti pemantauan kebakaran dan bencana alam, pengamatan satwa liar, dan pengukuran vegetasi dalam kebun anggur, tanaman, hutan, dan ranglad. Kualitas dan resolusi citra yang dihasilkan UAV tergantung pada ketinggian terbang dan jenis serta karakteristik sensor. Sebagai contoh, UAV yang terbang pada
215 meter di atas tanah dilengkapi dengan kamera digital yang umumnya digunakan oleh masyarakat. Dapat memperoleh citra beresolusi piksel sekitar 6 cm. Sedangkan kamera NIR dengan panjang fokal 8,5 mm, ketinggian terbang 2.500 feet di atas permukaan tanah. Citra yang diperoleh mempunyai resolusi piksel sekitar 0,5 meter dengan cakupan citra 1,28 km panjang dengan lebar 3/4 panjangnya. Alat pengindra yang diterbangkan pada UAV antara lain kamera video, pengindra multispektral, dan hyperspektral, penginderaan thermal, schematic aperture radar atau biasa kita sebut SAR, dan penginderaan atmosfer. Citra yang diperoleh dari UAV mirip dengan berbagai jenis foto udara. Nah, contoh citra hasil pemotretan UAV dan hasil klasifikasi vegetasi. Nah, di sebelah kiri saya yaitu contoh citra hasil pemotretan UAV dan di sebelah kanan saya yaitu hasil klasifikasi vegetasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kasmita sebagai pemateri terakhir. Di sini saya membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari UAV. Kelebihan UAV yang pertama, dapat dioperasikan relatif cepat di mana saja dan dapat dilakukan secara berulang untuk mendeteksi perubahan sehingga dapat diperoleh citra real time. Yang kedua, mampu terbang rendah sehingga dapat menghasilkan citra dengan resolusi tinggi. Yang ketiga, biaya lebih rendah untuk akuisisi citra dan perawatan pesawat, sehingga biaya operasionalnya lebih ekonomis. Yang keempat, aplikasi yang luas dan beragam. Dan yang terakhir, tanpa diperlukan pilot, sehingga relatif aman. Sedangkan kekurangan dari UAV yang pertama, biaya investasi awal relatif mahal atau tergantung pada ukuran dan kompleksitas UAV. Yang kedua, persyaratan pelatihan dan peraturan untuk menerbangkan UAV di udara. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan sensor gambar. Dan yang terakhir, pengolahan citra dapat lebih sulit apabila stabilitas pesawat rendah dari penggunaan sensor yang berkualitas rendah. Prospek ke depan UAV untuk memonitor lahan. Di masa mendatang, teknologi UAV dengan biaya murah dapat diterapkan secara operasional di Indonesia untuk beberapa aplikasi inderaja, antara lain pengelolaan lahan pertanian, pemantauan kondisi lingkungan, dan penggunaan sumber daya alam, menganalisis proses dinamis bumi, mendukung penelitian untuk perubahan iklim global atau perdagangan karbon, membantu penindakan penegakan hukum, membantu pencarian dan penyelamatan tim, inventarisasi satwa liar, melakukan pemetaan dan pengukuran geodesi, melakukan penilaian dampak lingkungan, melakukan pengembangan pengamatan lingkungan, serta mencegah, mempersiapkan, merespon pemulihan bencana alam, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga atau pemateri terakhir. Baiklah, itulah tadi presentasi dari materi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari kami.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.